Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Isya dan Qiyamul Lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu karunia Allah dan rahmatnya yang patut kita syukuri dan kita sambut dengan gembira adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita ibadah Ramadan yang di dalamnya penuh dengan segala kebaikan. Jadi Ramadan ini harus disikapi dengan bahagia, dengan gembira, karena di dalamnya ada rahmat Allah, ada karunia Allah yang tidak terhingga. Jadi seorang mukmin melihat Ramadan itu tidak hanya dari sisi taklifnya saja, bahwa di situ ada pembebanan, ada kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijalankan oleh umat yang beriman. Melihat Ramadan tidak hanya dari sisi taklif, pembebanan dan kewajibannya saja, tapi cobalah kita melihat Ramadan ini sebagai salah satu wujud dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terlalu banyak kebaikan yang telah Allah simpan dan siapkan untuk orang-orang yang beriman apabila mereka menjalani ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Marilah di bulan suci ini sama-sama kita merasakan kebaikan-kebaikan Allah, karunia-karunia Allah, rahmat-rahmat Allah yang tidak terhingga. Yang pertama, di antara bentuk kebaikan Allah di bulan Ramadan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita berpuasa. Jadi ketika Allah mewajibkan, itu berarti Allah sayang kepada kita. Sama ketika seorang ayah mewajibkan kepada anaknya untuk belajar, mengulang pelajaran, walaupun di situ ada pembebanan, ada taklif, tapi di balik itu kasih sayang yang luar biasa besar dari seorang ayah kepada anaknya. Ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, sebenarnya Allah sedang melimpahkan kasih sayangnya. Kalau seandainya puasa itu tidak diwajibkan, hanya dianjurkan saja, mungkin banyak di antara umat Islam yang memilih untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika dia tidak berpuasa, dia akan terhalang dari segala kebaikan-kebaikan dari puasa tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa antasumu khairul lakum, puasamu itu lebih baik bagimu. Ketika kita berpuasa, itu merupakan suatu kebaikan. Allah menggunakan di sini ungkapan yang bersifat umum. Kebaikan apa? Kebaikan apa saja. Puasa itu baik untuk spiritual kita. Puasa itu baik untuk jasad kita, untuk kesehatan. Puasa itu baik untuk emosional kita. Puasa itu baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat.
Jadi terlalu banyak kebaikan-kebaikan puasa itu. Dan itu sudah dikaji orang dari zaman ke zaman. Terlalu banyak manfaat-manfaat dari ibadah puasa dari berbagai aspek, aspek kesehatan, aspek ekonomi dan sebagainya. Dan masih banyak lagi mungkin yang belum terungkap. Kita baru mengungkap rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dari puasa itu sejauh kemampuan ilmu pengetahuan kita manusia. Tapi di balik itu akan banyak sekali hikmah-hikmah yang tersimpan. Ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, berarti Allah sedang mengarahkan kita semua untuk masuk ke dalam sebuah kebaikan yang luar biasa. Jadi ketika diwajibkan itu berarti kita disayang, bukan ingin disengsarakan oleh Allah, bukan ingin disiksa. Ini salah satu bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita melihat kebaikan Allah dari sisi tarikhut tasyri', dari sisi sejarah disyariatkannya puasa. Kalau kita membaca bagaimana pertama sekali ibadah Ramadan ini disyariatkan, maka di situ kita betul-betul merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada umat ini. Dalam beberapa referensi bacaan, antara lain tafsir Ibnu Katsir umpamanya, diceritakan melalui riwayat-riwayat yang sahih. Itu pada awalnya ibadah puasa itu ketika malam, sebagai contoh, suami istri tidak boleh melakukan hubungan, apalagi siang. Jadi siang tidak boleh melakukan itu dan malam pun tidak boleh. Itu pada awal puasa ini disyariatkan, ibadah Ramadan ini disyariatkan. Sehingga banyak di antara sahabat yang betul-betul merasa kesulitan terhadap ketetapan ini. Tapi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sami'na wa ata'na, mereka taat, mereka jalani, walaupun ada di antara mereka yang tergelincir akhirnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah syariat puasa seperti yang kita jalani sekarang ini. Siang dilarang, tidak boleh, bahkan punya sanksi yang berat. Tapi malam kita dibolehkan dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah. Padahal kalau Allah mau, Allah bisa saja menetapkan ketetapan itu sampai akhir zaman. Tidak ada yang melarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa. Kekuasaannya mutlak, absolut. Tidak ada yang menghalangi dia. Tapi ini bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin menguji orang-orang yang beriman pada zaman itu. Ternyata para sahabat lulus ujian. Akhirnya Allah memberikan keringanan. Pada awal puasa ini disyariatkan, ketika seseorang sudah tidur di waktu malam, itu tidak boleh lagi makan minum. Jadi kalau kita sudah berbuka jam 7 malam umpamanya, kemudian jam 9 malam kita tertidur, bangun jam 10 malam, itu tidak boleh lagi makan minum. Yaudah, sambung puasa sampai besok. Itu pada awalnya ketetapan seperti itu. Sampai ada seorang sahabat pulang ke rumah, setelah seharian dia lelah bekerja, pulang ke rumah, dia jumpai istrinya, dia tanya ada makanan di rumah. Kata istrinya, biarkan saya mencari makanan dulu untuk kita berbuka. Ketika istrinya pulang, dia lihat suaminya telah tertidur pulas menjelang waktu berbuka. Pada saat itu istrinya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia kasihan kepada suaminya. Kasihan sekali suami saya, dia tidak boleh lagi makan minum karena sudah tertidur. Jadi pada hari itu dia tidak bisa berbuka. Dia harus menahan lapar dan dahaga pada malam itu karena sudah tertidur. Sampai keesokan harinya dia tetap berpuasa. Dan di siang harinya dia bekerja keras. 2 hari. Selama 2 hari dia bekerja keras dan dia tidak bisa berbuka puasa kecuali pada keesokan harinya. Sampai sahabat itu hampir pingsan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan ketetapan itu. Diringankan bagaimana? Selama seseorang berada di antara terbenam matahari sampai terbit fajar, silahkan makan minum. Walaupun sudah diselangi oleh tidur. Setelah tarawih kita tidur, terbangun jam 2. Ada hidangan di meja makan, kita mau makan, silahkan makan, tidak ada masalah. Jadi ketetapan yang berat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat yang lebih ringan. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah. Bisa saja Allah mewajibkan dan menetapkan ketetapan itu sampai akhir zaman. Tidak ada yang melarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di dalam ibadah puasa ini Allah betul-betul meringankan kita. Sahur disuruh takhirkan. Ketika tiba waktu berbuka disuruh segerakan. Dan kita dilarang melakukan puasa wisal, puasa yang terus menerus tidak berbuka, sehari, 2 hari, 3 hari, itu kita dilarang melakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ibadah ini dengan semudah-mudahnya, seringan-ringannya. Maka jangan ada seorang pun di antara umat Islam yang mencoba mempersulit-sulit diri, seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Israil, salah seorang sahabat Nabi. Pada waktu dia berpuasa, dia berdiri di bawah terik matahari dan dia tidak mau berbicara dan tidak mau duduk. Nabi bertanya, siapa itu yang sedang berdiri di bawah terik matahari, tidak mau duduk, tidak mau berteduh dan tidak mau berbicara? Kata sahabat, itu Abu Israil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, suruh dia lanjutkan puasanya. Puasanya tidak ada masalah karena itu bagian dari syariat kita. Tapi masalah dia tidak berbicara itu tidak ada kaitannya dengan puasa. Itu sesuatu yang datang dari luar, dari pemikiran luar yang bukan bagian dari Islam. Suruh dia berbicara, suruh dia duduk, dan suruh dia berteduh. Karena Islam ini dibangun di atas kemudahan, sehingga muncul satu kaedah, yang kaedah itu dibangun di atas berbagai nas Quran dan hadis. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ketika seseorang berada dalam kondisi sulit, akan ada kemudahan-kemudahan. Maka kemudian disyariatkanlah rukhsah, ada keringanan-keringanan di dalam ibadah puasa. Ada azimah, ada rukhsah. Di siang hari kita berpuasa, tapi dalam kondisi safar kita boleh berbuka. Itu namanya rukhsah. Ketika sehat kita berpuasa, itu azimah. Ketika sakit boleh berbuka dan diganti pada hari yang lain, itu namanya rukhsah. Bagi ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, orang tua yang sudah tua tidak sanggup berpuasa, itu ada bab tersendiri di dalam fikih Islam, dijelaskan bagaimana puasa itu bisa dilakukan dengan baik, ataupun diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dengan ketentuan-ketentuan yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan lainnya di sisi Allah kepada kita yang berpuasa, kepada umat yang berpuasa, adalah tadhaiful ajr, yaitu pelipat gandaan pahala. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah tetapkan malam qadar, yang beribadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun usia ibadah kita bertambah. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah. Kemudian Allah membuat satu ketetapan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajari seseorang satu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang yang diajak, maka yang mengajak akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah tersebut. Jadi mengajak orang berbuat baik, kita mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Ini sebuah aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah yang memberikan keuntungan kepada kita, sehingga kita tidak hanya mendapatkan pahala dari ibadah kita, tapi juga kita bisa mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah orang lain dengan mekanisme yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Pada bulan ini ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dan dibelenggu setan-setan. Terlepas dari berbagai pemahaman terhadap hadis ini, yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan merupakan kesempatan yang luar biasa untuk seseorang memperkuat benteng pertahanan dirinya. Pada saat setan tidak bebas dan tidak leluasa untuk melakukan aktivitasnya, pada saat itulah kita membangun benteng pertahanan diri kita dengan berbagai ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan setelah Ramadan nanti kita semakin baik, kualitas iman kita semakin baik, dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi bentuk-bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungi, yang perlu kita hayati dan kita syukuri ketika kita menjalani ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan khauf, dengan raja, dan dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima ibadah yang kita lakukan. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.